Tanggal berapa ini? Hah? 27. Mungkin jauh tahunnya ini. Coba tanggal 25. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang orderan. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kreditnya belakangan itu, makanya lunasnya belakangan. Coba biar kreditnya bareng, lunasnya bareng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru kompak. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Salawat serta salam tetap selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga pada malam hari ini Allah senantiasa mengucurkan syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat saya dan jamaah serta keluarga kita semuanya. Amin. Ya Rabbal. Dan sebab syafaat itu pula semoga ditambah kesehatan yang barokah, ditambah istiqomah yang barokah, ditambah ibadah yang barokah, dan juga semoga hati kita juga sama dijaga, dilindungi dan dibersihkan oleh Allah. Allahumma. Ada ibadah yang barokah, ada ibadah yang tidak barokah. Betul apa enggak? Mana ibadah yang barokah? Orang yang tambah ibadahnya, tambah istiqomahnya, dia tambah rendah hati kepada sesamanya. Betul apa enggak? Tapi kalau ibadahnya tambah, istiqomahnya tambah, ya, zikirnya tambah, ngajinya tambah, sombongnya ikut tambah, ini namanya ibadah tidak barokah. Ada nggak yang begitu? Banyak. Betul apa enggak? Kok ya sholatnya nambah, kok sombongnya nambah? Ini sholat apa kagak sebenarnya? Benar apa enggak? Padahal orang yang menghadap kepada Allah, orang yang menyerah kepada Allah, orang yang sujud kepada Allah, otomatis orang ini semakin lama semakin merendah. Betul? Tapi kalau misalkan sholatnya rajin loh itu, ke masjidnya rajin, ngajinya rajin, tadarusannya rajin, sombongnya tambah jadi. Ini pertanyaan, ini sebenarnya tadarus apa tadarus? Benar apa enggak? Ini sholat apa sholat? Betul? Sholat itu bisa dilihat juga dari kehidupan sehari-hari. Lain dengan gerakan sholat. Gerakan sholat itu ada tuntunannya, takbiratul ihram, ya, ruku, sujud, ya, duduk antara dua sujud. Itu tuntunannya, itu gerakannya sholat. Terus jadi kalau orang sudah melakukan gerakan sholat, tujuannya untuk sholat. Sama kayak orang melakukan gerakan makan, tujuannya untuk gerakan doang, ngambil piring, ngambil sendok, diarahkan ke mulut tapi nggak makan, apa gunanya? Paham apa enggak? Begitu juga sama orang-orang yang zikir, lisannya kalimatnya la ilaha illallah, karena itu abdolnya zikir. Nawaitu takaruban abdolu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Abdolnya zikir itu la ilaha illallah.
Saya dengar nih atau saya lihat orang ini mengucapkan la ilaha illallah, sudah zikir, ya belum tentu. Betul apa enggak? Betul. Kalau dia mengucapkan kalimat zikir pasti. Tapi kalau orang ini zikir belum tentu. Loh saya lihat kok dia takbiratul ihram, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya lihat langsung ya ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Betul apa enggak? Ya sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Terus semuanya. Saya lihat itu kok dia sholat belum tentu. Betul apa enggak? Betul? Belum tentu hadirin. Kalau dia melaksanakan atau melakukan gerakan sholat pasti. Karena apa? Inna sholata tanha anil faksha'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah, ingat, mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Kalau orang itu belum mencegah dalam keseharian, belum sholat itu orang. Betul apa enggak? Belum. Orang makan mencegah lapar. Masa habis 2 piring masih lapar? Belum makan. Kalau melakukan gerakan makan, iya. Benar apa enggak? Saya bisa melakukan gerakan makan sekarang. Nih, gerakan makan apa bukan? Udah makan apa belum? Belum menggerakkan kok. Betul apa enggak? Oh, ada kalimatnya. Makan juga ada ciplaknya juga. Ngerti ciplak apa enggak? Ciplak tuh mulut bunyi. Apa bisa dibilang makan? Tidak, saudaraku. Betul apa enggak? Betul. Tidak. Orang yang tambah istiqomah sholatnya, tambah istiqomah ibadahnya, dia akan semakin mampu mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Apa perbuatan keji? Apa perbuatan munkar? Ngomong-ngomongin orang, perbuatan keji apa enggak? Menghina orang keji apa enggak? Menyepelekan orang keji apa enggak? Memfitnah orang keji apa enggak? Keji hadirin. Seudon kepada orang keji apa enggak? Keji. Kerudung mah kerudung dipakai, peci mah peci, sorban enggak terlepas, tiap hari seudon sama orang, tiap hari menghina orang, tiap hari ngomongin orang, tiap hari curiga sama orang, tiap hari mencibir orang. Apa yang sholat orang kayak begini? Betul? Belum hadirin. Maka oleh karena itu saya dan jamaah ini termasuk orang-orang yang masih belajar. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini inna sholata tanha anil faksha'i wal munkar. Ciri-cirinya itu sesungguhnya, kalimat kepastian ini, sesungguhnya sholat mencegah. Ini baru mencegah. Kalau ahli sholat baru masuk lagi, apalagi dia masuk ke alam sholat, perbuatan keji dan perbuatan munkar. Setuju nggak ini? Setuju. Harus setuju. Al-Quran kok. Benar apa enggak? Perbuatan keji dan perbuatan munkar, cegah itu. Mana perbuatan keji? Sudah tahu semuanya perbuatan keji. Ngomong-ngomongin orang, oh ini saya nggak resok sama dia, itu keji. Kalau kedengaran orang tuh menyakitkan. Berapa enggak? Perbuatan munkar, perbuatan yang menjadikan dia ingkar kepada Tuhan, betul nggak itu? Perbuatan munkar. Habis nolong orang itu karena saya tolong aja, itu kemampuan saya, kehebatan saya. Itu kalau saya nggak doa itu nggak sembuh penyakit. Itu kalau nggak saya doa itu nggak manjur usahanya. Itu kalau saya nggak ini, itu kalau nggak saya ini perbuatan munkar namanya. Betul apa enggak?
Lo situ kok sholat kok perbuatan mungkar jalan terus. Pertanyaan saya, sudahkah dia itu sholat atau belum? Kalau gerakan mah hadirin anak TK juga bisa. Ayo kumpulin anak-anak SD udah suruh gerakan Allahu Akbar, bisa semua apa enggak? Bisa. Bacaannya menghafal, yo gampang, ada tuntunannya, buku tuntunan sholat cuma 2.500. Betul. Bener apa enggak? 2.500. Ada gambarnya, ya ada bacaannya, ya gampang lah. Masa buku Tuhan segampang itu? Betul apa enggak? Masa menghadap Tuhan segampang itu? Ngadep ke camat aja ribet kok, menghadap ke presiden aja ribet kok. Betul apa enggak? Masa ngadep Tuhan segampang itu? Maka oleh karena itu saya dan jamaah butuh wasilah, butuh guru, butuh perantara. Kalau saya dan jamaah udah gak butuh lagi, mau kemana saya dan jamaah ini? Ngerti apa saya dan jamaah? Perasaan saja kita ngerti segala-galanya, perasaan kita tahu segala-galanya, tapi fakta dan realita saya dan jamaah ini gak pernah tahu apa-apa dan belum tahu apa-apa. Betul? Belum tahu apa-apa, hanya seujung kuku pun tidak ilmu saya dan jamaah. Setuju? Setuju? Oh, kita masih kenal kulitnya doang kok. Kita ini masih paham dengan kulitnya. Melajari kulit aja bertahun-tahun orang kena kelar. Ya, melajari kulit bertahun-tahun nggak selesai. Bagaimana kita melajari isi? Setelah melajari isi, kita harus tahu rasanya. Setelah tahu rasanya, kita hilangkan semuanya. Ribet apa enggak? Ayo saya mau tanya, jeruk itu, coba warna apa jeruk? Warna oranye. Itu kan kulitnya. Betul apa enggak? Itu kulitnya, dibuka lagi isinya, warna kuning, itu kan baru warnanya, warna isinya. Dicari lagi rasanya, manis, itu jeruk belum tentu, gula juga manis, nangka juga manis, rambutan juga manis. Betul apa enggak? Agak sulit saudaraku, apalagi kenal kepada Allah. Setuju gak ini? Setuju. Makanya semoga tuh bagus dan jamaah ibadah yang barokah. Amin. Allahumma. Yang ngajinya tambah, akhirnya hatinya juga ikut bersih. Zikirnya tambah, ya ingatnya juga tambah kepada Allah. Kita ini ingat kepada Allah, apa ingat kepada banda, apa ingat kepada masalah, atau ingat kepada musuh, atau ingat kepada utang. Ini kadang-kadang ngaco kita ini. Kalau bangga, zikir mah zikir kita ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Entah ingatnya kemana. Ada yang ingat kebacaan doang. Lam alif lam ha. Betul apa enggak? Lo kok kamu zikir ke Allah kok ingatnya ke kalimat Arab kok? Memang Tuhan tuh kalimat apa? Ada yang la ilaha illallah cicilan mobil, la ilaha illallah kontrakan, la ilaha illallah utang. Lu Tuhan kamu tuh bentuknya utang emangnya? Betul apa enggak? Jadi beruntung saya dan jamaah masih bisa zikir bilisan, alhamdulillah. Dengan tujuan semoga bisa zikir hati, zikir kolbu. Setelah zikir hati, tujuan semoga Allah menghijrahkan saya dan jamaah itu masuk kepada zikir syir, zikir rahasia, zikir yang tidak mampu dideteksi oleh malaikat hamalil arsy. Jangankan istri, jangankan suami, jangankan tetangga, orang tua maupun mertua, malaikat saja nggak tahu kalian sedang berzikir kepada Allah. Kalau sudah masuk kepada tingkatan yang seperti itu, tingkatan kayak gitu, buat saya dan jamaah makanya ribut dan setengah mati. Kita kalau ibadah nggak tahu mertua aja sengaja kita ditengin. Mertua main mau sholat sengaja izin dulu mak mau ngambil wudhu, iya, biar ketahuan. Gak apa enggak? Mertuanya masih belum ngeh juga, mertua masih diam baik. Allahu Akbar. Masih diam juga diri. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat sendirian kayak di Istiqlal. Betul apa enggak?
Ayo coba jamaah, bentar lagi bulan puasa. Situ kan pengen kadang-kadang kelihatan puasanya sama orang, betul apa enggak? Betul. Pengen kadang kelihatan. Coba. Puasa hari ini lemes gak, panas banget. Ada yang nanya. Ini makom saya dan makom jamaah. Makom jamaah. Kadang bangun tidur jam 9 jam 10 udah uring-uringan. Tapi sahur dikit banget sih. Karena terasa banget laparnya. Istri sambil masak, sambil nyuci piring, sambil ngomong, puasa ngomong baik. Kalau puasa suruh diem baik, emangnya kita ganggu. Emang nggak ada puasa ngomong. Betul apa enggak? Susah. Makanya kita butuh perantara. Orang kaya saya dan jamaah ini sangat butuh perantara, saudaraku. Kalau perantara aulianya Allah, hadirin, seumpamanya saking pentingnya perantara ini. Nih ya, saking pentingnya perantara. Hartamu kau habiskan untuk membayarnya, itu belum cukup buat jadi perantara untuk sampai kepada Allah. Tidak ternilai dengan harga, ya, gak ternilai dengan uang, gak ternilai dengan intan dan berlian. Kenapa? Karena intan dan berlian tidak ada maknanya apa-apanya di hadapan Allah. Ya, kalau kita mencari satu buah perantara, apa yang ingin kamu bayar untuk dia tidak cukup, saudaraku. Kenapa? Karena berbagai macam cara kita menembus dengan sendiri nggak bakal mampu, nggak bakal cukup. Yang selama ini kamu merasa sudah ahli ibadah, kamu merasa ahli zikir, kamu merasa ahli sholat, ahli wirid, hakikatnya kamu belum melakukan apa-apa. Kalau baru belajar, iya. Coba tanya udah anak TK, udah perasaan anak TK udah belajar semuanya, nyanyi udah belajar, baris berbaris udah belajar, betul apa enggak? Oh, segala macam nulis sudah belajar. Perasaan anak TK, oh saya udah belajar segala-galanya. Ketemu anak kuliah, belajar apa lo? Betul apa enggak? Betul. Belajar apa anak TK? Itu baru belajar awal-awalan. Saya dan jamaah ini kelas-kelasan TK semuanya. Cuman merasa kuliah. Betul apa enggak? Merasa kuliah. Apa namanya? Madepnya ini belum mantep, belum. Boro-boro madepnya belum. Loh, kan udah jelas kalau subuh ada ditambahin apa enggak? Ada kalimat tambahan apa enggak? As-sholatu khairum minan naum. Jangan panjang-panjang naumnya. Ya, yang sering ada nih muadzin, kalau subuh naumnya jangan panjang-panjang. As-sholatu khairum minan naum. Itu, ini mah naumnya panjang. As-sholatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Tidur semua itu ya. Betul apa enggak? Mendingan pendek. As-sholatu khairum minan naum. Enak apa enggak? Enakan pendek. Sholat lebih baik daripada tidur. Itu. Ini naumnya panjang. Orang masih lelungu baru dengar naum, oh tidur. Lagi. Sholatnya pendek. As-sholatu khairum minan naum. As-sholatu khairum minan naum. Tidur. Betul dong gitu. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Tidur yang mana maknanya ini? Betul apa enggak? Padahal tidurnya orang alim itu lebih bagus daripada sholatnya orang bodoh. Loh, ini kalimat kok bertentangan. Betul apa enggak? Katanya sholat itu lebih baik daripada tidur. Tuh nggak ada kalimat bodoh atau tidak, yang penting sholat. Kalimatnya di sini sholat itu lebih baik daripada tidur. Loh, ini kok tidurnya orang alim lebih bagus ketimbang sholat orang bodoh. Kan bingung kita ini.
Bingung apa kagak? Selamat berbingung dia. Betul apa enggak? Ayo kita cari bareng-bareng malam hari ini. Betul? Mana makna tidur? Apa orang yang terbejam matanya? Ya. Lupa dari kesadarannya? Ya. Betul apa enggak? Tidak ada yang ingat apa-apa? Betul. Karena dia hilang dari kesadarannya. Itulah orang yang tertidur. Orang tidur itu setengah mati. Betul apa enggak? Betul enggak? Tidur setengah mati. Mana buktinya? Tidur sama pacar deg-degan setengah mati. Betul apa enggak? Tidur sama bini orang takut setengah mati. Betul apa enggak? Tidur sama bini pura-pura mati. Yang penting setengah mati. Abi pengen ngerti aja. Abi belum nikah ini. Masih belum masuk alam, baru bayang-bayang doang. Loh nggak bakal bisa. Betul, dia biar dijelasin nikah sampai detail, tetep tuh bayang-bayang. Gak ada di dalam rasa karena dia belum nikah. Paham apa enggak? Jadi sama kayak saya dan jamaah jelasin Tuhan biar memburuh mulutnya, biar keluar urat lehernya, biar sampai serak suaranya, tetap cuma bayang-bayang. Karena belum ketemu Tuhan. Betul apa enggak? Kadang-kadang puasa, pokoknya hidup bagaimana Allah. Gayanya. Ini sama juga orang nikah belum nikah. Ayo bayangan apa enggak? Bayang-bayang. Yang namanya menikah itu kita harus harmonis berumah tangga, mengerti pasangan satu dengan yang lainnya. Suami harus mengalah, istri harus menerima dengan lapang dada. Belum kawin. Coba pas kawin kadang-kadang dia lebih parah dari kita. Iya. Apa enggak? Lo sama saudaraku, makanya orang-orang yang menjelaskan tentang Allah di mana-mana dijelaskan. Tapi terkadang hanya bayang-bayang karena dia belum menyatu dengan Allah, belum kenal dengan Allah. Betul? Betul? Betul. Bahkan kalimat cinta kepada Allah pun cuma ada di dalam halusinasinya saja. Naudzubillah. Oleh karena itu beliaulah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sangat pasti di dalam menjelaskan Allah. Tidak ada sedikit pun hayalan maupun keraguan-raguan, karena beliau langsung berjumpa kepada Allah. Seumpamanya gini, saya ini udah nikah, saya cerita nih sama yang belum nikah. Yang belum nikah cerita lagi yang belum nikah. Belum nikah cerita lagi yang belum nikah. Cerita dasarnya ini benar. Ini mengutip. Walaupun dia belum melakukan dan melaksanakan, tetap kutipannya benar karena sumbernya ini benar. Betul apa enggak? Rasulullah cerita kepada para sahabat, para tabi'in, cerita lagi kepada para aulia cerita kepada alim ulama cerita kepada para kiai cerita kepada para santri cerita kepada para jamaah cerita kepada halayak ramai. Ini namanya wabtagu ilaihil wasilah, menyambung menjadi satu buah perantara. Saya dan jamaah belum berjumpa langsung dengan Allah, belum bertemu langsung dengan Allah. Beruntung saudaraku, saya dan jamaah digiring oleh Allah untuk mendekat para alim ulama, mendekat kepada para kiai untuk mendengarkan mau'izatul hasanah, ujangan-ujangan tentang keesaan Allah, tentang ketauhidan Allah. Alhamdulillah. Kalau nyari sendiri sampai modal nggak bakal dapat. Betul apa enggak? Betul. Nggak bakalan. Kalau jamaah nggak diajarin sama emaknya masak itu beras, belum tentu bisa itu jadi nasi. Betul apa enggak? Udah coba cari sendiri ilmunya tanpa perantara. Udah cari sendiri. Oh saya mau baca di internet, cari di internet, tetap rasanya berbeda saudaraku.
Karena kadang-kadang yang namanya tuntunan beda dengan praktek yang nyata. Betul? Beda dengan praktek yang nyata. Maka oleh karena itu sangat butuh saya dan jamaah berwasilah untuk sampai kepada Allah. Kun ma Allah fa illam takun ma Allah kun ma aman kana ma Allah fa innahu yusiluka ilallah. Ya, lebih baik sholat daripada tidur. Mana orang tidur terpejam matanya, nggak mendengar apa-apa. Hujan ya? Hah? Enggak kok, cuma angin doang. Kalau netes dikit-dikit itu namanya angin kencing. Kalau netesnya banyak pakai angin beser. Terus ada suara-suaranya beger, angin ngamuk. Genteng saya jatuh, angin utang. Piring sampai pada pecah, angin berantem. Bau angin kentut. Lanjut ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Lihat, sholat lebih baik daripada tidur. Ini saya kasih tahu biar nanti sholatnya tambah bagus. Bukan berarti habis dengar ceramah orang sholat seperti dia. Bukan begitu. Oh, yang beraknya belum tentu sholat mata lu dia. Bukan begitu goblok. Ini saya kasih tahu biar diperbaikin. Betul? Bukan berarti malam maghrib rokokan soalnya gerak untuk sholat. Lalu lebih parah. Dia masih mending ada gerakan, lalu gerak pisan. Lanjut ya. Kadang ada yang ngambil insan aja ada. Ngambil insan, udahlah begini aja sama. Aduh ya Allah. Ayo. Udah santai aja lah. Nggak bakalan hujan. Kalau apa enggak? Ya biar hujannya nenangin pikiran saya dan jamaah. Kan kalau hujan kan fokus ke hujan, udah lupa hujan. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang banyak ya bacaannya mau bagus tapi tidur hari ini. Beneran. Loh, dia melek pakai dia melek kata kamu padahal dia tidur. Gitu. Sholatnya lebih bagus daripada tidur. Ini udah jelas as-sholatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Makanya ayo bangun. Jangan tidur terus. Lo itu gimana mau tidur makanya melek tapi tidur. Dia bisa baca iya tapi tidur apanya? Rasanya tidur kok, hatinya tidur kok. Kenapa? Karena dia tidak melihat keesaan Allah, tidak melihat keagungan Allah, tidak melihat kuasa Allah. Yang dia lihat adalah keesaan diri, keagungan diri, kemampuan diri, kebisaan diri. Dia nggak pernah lihat kemampuan dan kebisaan Allah. Ini namanya tidur. Jadi kalau orang masih tidur ini kalah sama orang sholat. Hadirin, betul apa enggak? Orang yang melihat kuasa Allah, kesulitan datang silih berganti, masalah datang tumpang tindih, tidak khawatir, tidak takut. Kenapa? Karena dia tidak tidur. Betul apa enggak? Dia tidak tidur, dia selalu bersolat kepada Allah, menghadap kepada Allah. Apa masalah yang mau datang ke saya? Umpamanya cacian silakan, omongan gak enak silakan, tuduhan silakan, kebangkrutan silakan, kehancuran silakan. Kenapa? Saya tidak tidur. Saya melihat keagungan Allah, saya melihat takdir Allah, saya melihat kuasa Allah, dan saya melihat pertolongan Allah. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran apapun. Ini baru lebih baik daripada tidur. Itu sholat tuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka. Apalagi hafal saya. Saya mau ngetes jamaah aja. Ada rajin sholat apa kagak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Seterusnya dia salam. Assalamualaikum. Salam. Aduh. Ada yang begitu? Banyak. Aduh, Allah. Maka duit makin tipis, usaha kagak. Udah lama enggak? Anak bayaran sekolah, mana ini nyarinya? Sholat model apa yang begitu? Itu sholat tapi tidur. Betul. Sedangkan sholat lebih baik daripada tidur. Ya sekarang kalau sholatnya tidur, hukumnya gimana coba? Ayo kalau tidur ibadahnya, sah apa enggak? Kagak, batal hadirin. Betul apa enggak? Ayo coba. Orang kalau sholatnya dalam keadaan tidur sah apa kagak coba? Kagak, itu hukum itu. Batal wudunya itu. Batal sholatnya itu. Makanya situ sholat nggak sholat batal mah jalan terus. Betul apa enggak? Ya gimana nggak batal, tidur baik, woi. Bangun apa bangun? Jangan tidur baik. Bangun, lihat kuasa Allah. Hei saudaraku, kau yang terlilit hutang, bangun dan bangkitlah. Lihat kuasa Allah. Kamu yang hancur rumah tangga, bangun, lihat kuasa Allah. Kamu yang dikelilingi masalah, bangun, lihat kuasa Allah. Kenapa kamu makin pulas? Betul apa enggak? Orang makin pulas makin nggak tahu jalan. Tambah gelap, ya gelap, matanya merem. Gelap kayak udah gak ada jalan ini. Frustasi buntut-buntutnya, gantung diri. Longo aja. Kalau udah bengong sama ngerokok pikiran jelek, apa ini jadi duit nih? Ada ayam ditewak, ada motor didorong. Betul apa enggak? Karena udah saking mentoknya. Kenapa mentok? Orang tidur jalan mentok. Betul apa enggak? Orang tidur tuh nggak punya jalan. Orang tidur gak punya harapan, orang tidur gak punya impian, orang tidur gak punya keyakinan. Makanya jangan tidur dulu. Bangun, loh saya mau melek terus pakai dia, melek mata lo. Tapi nyatanya tidur. Kenapa tidur? Gak tembus kepada kuasa Allah. Betul apa enggak? Betul. Loh, apa yang mau ditakutin kalau kita melihat kuasanya Allah? Saya mau tanya. Ayo, dunia mengancammu, dunia. Jangankan puluhan orang, jangankan ribuan orang, dunia seluruhnya mengancammu. Kamu lihat kuasa Allah, kamu tetap tersenyum dengan santainya. Kenapa? Oh, Allah gebrak hancur semuanya ini. Kalau enggak, apa ini bingung-bingung? Ngopi aja udah. Betul nggak jamaah? Ini baru sholat kok rungsum. Betul apa enggak? Sholat sih sholat tiap hari mumet banget. Mumet masalah urusan duit, mumet masalah urusan rumah tangga, mumet urusan rumah tangga, mumet urusan pekerjaan, mumet urusan macam-macam. Katanya melek. Kan udah jelas di subuh ini loh, pembuka hari subuh ini. Betul apa enggak? Diingatkan lewat muadzin, as-sholatu khairum minan naum, as-sholatu khairum minan naum.
sholat lebih baik daripada tidur. Makanya kalau sholat jangan tidur, zikir jangan tidur. Bukan berarti tidur begini, bukan. Itu mah istirahat namanya. Beneran, kalau tidur bukan gitu, itu namanya istirahat. Mengistirahatkan mata, mengistirahatkan jasad, itu namanya istirahat. Kalimat naum bukan itu. Bukan. Kalimat naum, wow, Asyabul Kahfi berapa ratus tahun itu. Betul apa enggak? Tertidur. Tapi beliau itu tetap itu istirahat, lain kalimat tidur. Tidur tuh kayak tadi, matanya memelek, mulutnya mau la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah paseh banget. Allahnya tebel banget. Allah, 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 Allah. Betul apa enggak? Tapi tidur. Gimana ini masalah saya? Gimana ini urusan saya? Gimana? Kamu mau gimana semuanya? Betul apa enggak? Tinggal bilang Allah, Allah, Allah. Sesuaikan dong kalimatmu dengan hatimu, rasamu sesuaikan. Lisanmu Allah, Allah, Allah. Hatimu mengatakan masalahku, Allah yang menyelesaikan. Rasamu Allah semuanya yang akan menanggung, Allah yang mengatur, Allah semua yang akan memporak-porandakan semuanya. Lain tidak ada. Ini baru konsisten antara lisan, hati, dan rasa. Betul apa enggak? Kalau lisannya Allah, 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 hatinya mikir gimana penyelesaiannya, berarti hatinya belum mikir. Berarti rasanya uring-uringan mau kagak karu-karuan. Nyaman-nyaman saja. Setuju jamaah? Setuju ya? Ini biar hilang, biar bangun, kan udah jelas. Ya ayyuhal mudassir, qum fa'andir wa rabbuka fakabbir. Hai orang-orang yang berselimut, hai orang-orang yang tidur. Sama, kalau udah kalimat berselimut ya tidur namanya. Nggak ada orang mandi berselimut. Betul apa enggak? Hai orang-orang yang tidur, qum fa'andir, bangunlah, wa rabbuka fakabbir, besarkan atau agungkan Allah. Agungkan Allah. Masalah saya kecil, urusan saya gampang, betul. Problem saya gampang, penyakit saya cepen. Kenapa? Saya melihat kuasa Allah, saya melihat pertolongan Allah, saya agungkan apanya Allah. Tidak akan ada yang mengalahkan kebesaran Allah. Penyakit tidak bisa mengalahkan kebesaran Allah. Masalah tidak bisa mengalahkan kebesaran Allah. Derita tidak bisa mengalahkan kebesaran Allah. Makanya derita bagi saya sangat kecil sekali. Yang besar hanyalah Allah saja. Itu baru luar biasa. Luar biasa. Itu baru iman yang luar biasa. Jidat hitam sampai 3, jenggot panjang naudzubillah, tasbih kagak lepas-lepas, mana ada musola mampir, ada masjid mampir, takut ketinggalan waktu. Betul apa enggak? Tapi tidur jalan terus. Ya orang tidur ya serada seruduk. Paham nggak serada seruduk? Serada seruduk, sono ya nyeblok, sini nyeblok, kok mentok semua ini jalan. Ya mentok, kamu tidur kok. Bangun dong, bangun. Ayo bangun. Shooting bangun kan bagus, mantap kalau udah bangun. Orang dandan tuh kalau udah bangun hadirin. Betul apa enggak? Setelah kita bangun baru kita dandan, benarkan busanamu, ya, baguskan syariatmu. Itu baru orang yang melek. Kalau tidur nggak bisa dandan, pakai lipstick bisa dijidat. Mau tidur kasih dari lipstick, kenanya kemana aja, ke mata ya ke mata. Paham apa enggak? Nggak bisa dandan akhirnya. Kok hablum minannasnya nggak bagus? Ya nggak bisa, masih merem kok. Apalagi hablum minallahnya ya seragam seruduk lah. Merem kok. Betul apa enggak? Merem kok. Matanya berat buat mulai. Kenapa berat? Ketumpuk sama pangkat, ketumpuk sama jabatan, ketumpuk sama materi, ketumpuk sama uang, ketumpuk sama masalah. Sulit buat melihat. Mau lihat keagungan Allah, oh saya punya ilmu. Mau lihat keagungan Allah, oh saya ahli sholat. Mau lihat pertolongan Allah, oh saya orang kaya kok. Mau lihat kehebatan Allah, oh saya sakti mandraguna kok, anti bacok, anti bakar kok. Ini akhirnya merem terus menerus.
Makanya lepas la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan apa-apa saya. Oh, nggak punya apa-apa, ilmumu nggak punya ilmu saya, kesaktian nggak punya saya. Kenapa? Karena yang maha sakti adalah Allah, yang maha ilmu adalah Allah. Akhirnya melek, kalau melek itu bisa dandan, kalau sudah dandan enak hubungan dengan sesama, saling menghargai, saling menghormati, saling tolong menolong, itu baru dandanannya cakep. Nolong orang nggak pernah mau, betul apa enggak? Maka oleh karena itu saudaraku, menyampaikan itu sulit. Siapa bilang gampang? Sulit, ya. Jadi menyampaikan itu sulit, mendengarkan juga sulit, ya. Betul apa enggak? Betul. Ceramah itu sulit, dengerin orang ceramah itu juga sulit, mengamalkan itu lebih sulit. Gak ada yang gampang. Coba kalau gampang sini saya suruh ngomong nih, coba. Nggak usah lama-lama, 12 menit. Paling kakinya ngedredeng, jual tuh berdebar-debar, betul apa enggak? Bingung udah belum mau ngomong apa, ngantur akhirnya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Bukan lima kayak gitu. Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, amma ba'du. Betul apa enggak? Ceramah berat apa enggak? Gampang apa susah? Susah. Yang lebih susah lagi ceramah pakai mic-nya kepelat, betul parah lagi. Lebih susah. Betul jamaah. Mendengarkan orang ceramah gampang apa susah? Wah susah. Hanya orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah, hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah dari setiap pelosok wilayah masing-masing. Kalian tinggal di kampung tidak sendiri, tinggal di desa tidak sendiri. Kenapa cuma kalian yang dipilih? Karena kalian orang-orang yang termasuk dipilih oleh Allah. Menempuh perjalanan panjang, ongkos, betul enggak? Melawan cuaca yang sangat ekstrim malam hari ini, angin sepoi-sepoi membawa suasana yang sangat dingin, rintik-rintik hujan membasahi, tetap dilawan. Apa gampang hal seperti itu? Kadang terang benderang dikasih atap, kasih permadani, makanan enak juga belum tentu bertah ngaji. Betul apa enggak? Enggak gampang. Dan nanti yang lebih sulit lagi itu mengamalkannya dalam kehidupan sehari. Itu lebih sulit lagi. Maka semoga saya dan jamaah diberi kemampuan oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Jangan sampai saya hanya menyampaikan, jamaah hanya mendengarkan, tapi dua-duanya tidak melakukan. Percuma kalau kayak gitu. Kalau kata Ustaz Luhat kan percuma air kau siramkan pada pohon yang telah mati. Pohon mati disiram. Kan gitu lagunya. Betul apa? Percuma air kau siramkan kepada pohon yang sudah mati. Percuma ceramah kau sampaikan kepada hati yang sudah mati. Betul? Hati yang sudah mati tidak akan pernah menerima mau'izatul hasanah, tidak akan mau menerima kata-kata bagus, tidak akan mengambil kata-kata mutiara yang indah. Tidak akan pernah. Kenapa? Karena hatinya mati. Kalau hati sudah mati, mendengar pun sudah ogah, apalagi mengamalkannya. Itu namanya kolbun mayyit, hati yang mati. Mudah-mudahan hatiku dan hatimu dihidupkan oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Lanjut ya. Baru jam 10 lewat 58 menit. Ingat ya, bangun semua ya di dalam sholatnya ya. Betul apa enggak? Maka di dalam sholat jangan merasa mampu, jangan merasa bisa. Yang baca Fatihahnya fasih jangan merasa mampu, yang rukunya bagus jangan merasa mampu. Betul apa enggak? Betul. Lihat Allah, melek kepada Allah, semua adalah kemampuan, semua adalah kebisaan. Nanti baru kalian akan menjadi orang yang mampu mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Bini kadang rajin sholatnya, laki kagak sholat dimaki-maki. Sholat dari mana begitu? Berapa enggak? Motor pakai, habis sholat motor pakai.
Lihat laki yang tidur. Laki kayak begini najis. Bang. Ini perbuatan keji, Bu. Betul bang? Keji ini. Kalau kalian sudah sholat, kalian hatinya lebih lembut, lebih lembut. Usap kepalanya, cium pipinya, telepok. Mulai lagi kan, sholat dulu yang enak apa enggak? Ya, sholat ya, nanti bentar habis sholat saya gorengin nasi. Udah kenyang kan, habis goreng nasi saya goyangin. Beneran, iya, itu lama sholat. Itu kan enak, lembut. Orang Aceh kalau kayak begitu, nganten baru doang. Nganten baru boleh kayak begitu dah. Antar dia anak udah 4. Buset, comaran lu tidur baik. Bangun ngapa? Matahari dicolok mata lo tuh. Anjing jilatin pantatnya gue tahu. Anjing jilatin pantatnya dia. Tahu dari mana dia tidur? Betul apa enggak? Ngerasa apa kagak ini? Jadi belum selesai sholatnya, belum khusyuk. Betul apa enggak? Belum khusyuk. Belum khusyuk, sholatnya khusyuk tuh hanya ingat kepada Allah. Gak ingat yang lain-lain, Allah saja itu. Sholat yang khusyuk tuh kelihatan, sehari-harinya kelihatan. Kelihatan ada orang begini, oh maunya Allah, ini khusyuk di sholat ini orang. Hidup seperti ini, oh takdirnya Allah. Keinginan gagal, oh kehendak Allah. Khusyuk ini sholatnya. Jangan remehkan orang yang seperti itu. Inilah makom-makom jamaah udah mampu kesini semuanya. Kenapa enggak? Ini kehusuan sholat yang sebenarnya saudaraku. Di saat kamu usaha modal puluhan juta, gagal bangkrut usahamu, kamu mengatakan ini kehendak Allah. Ini baru khusyuk di dalam sholat nih. Betul apa enggak? Itu gak gampang, hadirin, gak gampang. Itulah kehusuan. Memang khusyuk bagaimana bro? Memang khusyuk kamu anggap Allahu Akbar itu sebenarnya kita apa? Boleh baca apa? Ini kita apa? Mau ruku kagak menegel. Khusyuk dia mah 2 jam begitu. Itu bukan khusyuk. Betul apa enggak? Khusyuk itu seperti itu. Ke depan Allah, ke belakang Allah, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke bawah, keluar, ke dalam, baru khusyuknya sholat. Ini beruntung saya dan jamaah. Betul apa enggak? Kenal dengan guru kita Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi. Ini kehusyukan, memang khusyuk bagaimana? Ada orang khusyuk gagal ada. Ini kan maunya Allah. Iya maunya Allah, tapi kan diri juga yang salah. Dia gagal khusyuknya. Diri juga yang salah itu loh. Lu khusyuknya kemana? Udah jelas itu maunya Allah, tetap dikomplain. Tapi kan situ punya pikiran, mikir apa mikir. Belum dia pikiran dipakai. Mana yang baik, mana yang kagak. Ya sih dia tahu mana yang baik, mana kagak. Tapi ini kan kehendak sudah terjadi. Iya, makanya otak dipakai. Itu sudah di mana? Betul apa enggak? Saudaraku, nih saya kasih tahu sekarang. Aktor atau aktris itu orang bodoh apa orang pintar? Orang bodoh apa orang pintar? Aktor aktris itu nggak bakalan orang-orang bodoh diambil ya. Itu orang-orang pintar. Punya akal pikiran apa enggak? Ya. Ini tahu ini apaan? Ini tahu? Kalau diminum rasanya seperti apa? Ada. Yang saya haus yang minum. Aktor. Saya dan jamaah adalah aktor-aktornya Allah. Ya. Aktor itu punya saudara punya skenario ya, yang harus dibawa oleh para aktor, yang harus dihafal, harus diingat. Dia tidak boleh keluar dari rel yang sudah diskenariokan. Kalau keluar itu mesti di-cut, gagal. Betul apa enggak? Kalau dia sudah skenario jadi orang miskin, tetap jadi orang miskin dalam film itu. Kalau dia jadi penjahat, tetap jadi penjahat di film itu. Kalau dia jadi jagoan, tetap dia jadi jagoan di film itu. Ini skenario yang sudah ditentukan oleh sang sutradara. Sudah ceritanya dibuat sebelum aktor dipilih. Betul apa enggak? Sebelum film dibuat ceritanya udah jadi apa belum? Udah jadi.
Kayak macam film-film tuh biasanya dari novel diambilnya, betul nggak? Udah jadi, ayo pilih lah ini aktor yang cocok, ini kumpulkan yang cocok. Di bagian peran figurannya ada yang 5 menit doang, ada yang 5 detik lewat doang, ada yang cuma bagian di perban mukanya semuanya. Mata doang shooting, betul? Masih untung masih kepilih shooting. Ini aktor. Aktor ini punya akal dan pikiran. Jangan dianggap aktor ini nggak punya akal dan pikiran, tapi kalau sutradara sudah memerintahkan, aktor bisa ngelawan apa enggak? Bisa memberontak apa enggak? Enggak bisa. Kalau kan saudara, kamu saya pilih jadi peran antagonis. Ngerti antagonis? Penjahat yang mukanya kejam, yang asal diam hatinya ngomong. Kapan dia akan saya bunuh seperti itu? Gitu kan, antagonis. Bener nggak antagonis kayak gitu? Diam doang matanya, merek ke kiri, miring ke kanan, hatinya ngomong. Ternyata mertua aku seperti itu. Ya, ini ketentuan saudara. Kenapa akalnya nggak dipakai saja? Toh dia akan ditonton halayak ramai. Tidak cuma Indonesia yang akan nonton film dia, bahkan dunia bisa melihat film dia. Tapi kalau sudah ditentukan, kamu perannya pemerkosa, kamu perannya perampok, kamu perannya jadi mertua, kamu perannya supir, mau ngomong apa? Kenapa nggak kamu pakai akalmu? Saudara, saya nggak mau jadi supir, saya mau jadi bos aja. Dilempar bisa, saudara. Kan sudah jelas, Allah sendiri yang menyatakan. Malam yardo biqadai walam yasbir ala balai walam yashkur ada di amin falyahrud baina samai wal ard. Barang siapa tidak menerima ketentuanku, tidak menerima keputusanku, tidak menerima skenarioku, keluar dari kolong langitku, cari Tuhan selain aku. Ini kemarahan Allah pada saya dan jamaah. Betul? Kalau Allah menentukan saya dan jamaah jadi jamaah, gak ridho jadi jamaah, gak rela jadi jamaah manakib, lantaran banyak yang menghujat, lantaran diomong-omongi, keluar dari kolong langitku, kata Allah, cari Tuhan selain aku. Na'udzubillah. Betul apa enggak? Kamu gunakan akalmu buat melawan Tuhan? Ini yang kamu mau? Kamu gunakan akal pikiranmu untuk melawan saudara? Lantaran ketentuan saudara tidak mengenakan dirimu, tidak cocok untukmu. Saudara lebih tahu daripada kamu cocoknya kamu untuk menjadi apa. Betul apa enggak? Saya dan jamaah adalah aktor-aktornya Allah. Lauhil Mahfuz sudah tertulis jalan ceritanya dengan jelas. Sebelum saya dan jamaah lahir sudah ada catatan buku takdirnya di Lauhil Mahfuz. Maka lahir saya dan jamaah membawa skenario yang ada. Mengedipkan mata sudah ada catatannya, melangkah ada catatannya, mengaji ada catatannya, berdoa ada catatannya, dikabulkan ada catatannya, tidak dikabulkan ada catatannya, jualan ada catatannya, laku atau tidak ada catatannya. Semua tidak terlepas dari catatan. Gerak kananmu, gerak kirimu, semua ada catatan di Lauhil Mahfuz. Jodohmu sudah ada catatannya, istrimu sudah ada catatannya, suamimu, anakmu, semua tidak lepas di Lauhil Mahfuz yang sudah ditentukan oleh Allah. Betul? Sudah ditentukan. Kalaulah kamu meminta, ya Allah, saya minta tolong, ini sudah ada skenario. Ada pengabulan bukan karena doa kamu mustajab, bukan karena hebatnya bacaan kamu, tapi sudah ada skenario. Betul apa enggak? Betul. Loh, sekarang ada jagoan Vijay Kumar mukul orang langsung masuk penjara. Betul apa enggak? Adit lawan orang, Jet Li dilawan orang, 100 orang masih menang. Saya nggak kagum. Nggak kagum kenapa? Ada skenario-nya kok. Paham apa enggak? Spiderman bisa terbang tinggi, Superman bisa terbang. Ada skenario-nya. Ngapain kagum dengan dunia ini? Ada orang hebat bisa terbang, skenario dari Allah. Ada orang terpuruk, skenario dari Allah. Ada orang brutal, skenario dari Allah. Ada orang alim, skenario dari Allah. Yang saya bangga bukan apa yang saya lihat, tapi yang saya bangga Allah di atas segala-galanya. Betul apa enggak?
kita kadang bangga lihat orang anti baca, oh mantap hebat, lihat orang hafal kitab luar biasa, lihat orang hafiz Quran, oh luar biasa, terkagum-kagum. Wah, itu skenario dari Allah. Kalau nggak ada skenario, punya kemampuan apa? Kalau tidak ada lahir mahfud, kebisaan apa saya dan jamaah? Nah, masuk sudah ke film tanpa bawa skenario, mau ngomong apa? Betul apa enggak? Ceritanya sudah diatur oleh Allah. Maka kamu yang miskin nggak perlu malu, yang banyak hutang nggak perlu khawatir. Kenapa? Saya mau bawa peranan skenario doang. Betul apa enggak? Ntar juga filmnya bubar, kembali ke asalnya masing-masing. Yang jagoan jadi kembali asal, penjahat jadi kembali asal, yang supir kembali asal, semuanya lepas dari apa ceritanya, semuanya kembali ke alam kubur, semua telanjang, tidak bawa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Buat. Betul apa enggak? Aksesoris semuanya akan ditinggal. Sekarang yang bawa mobil itu kan cuma perlengkapan syuting doang. Kenapa enggak? Masa dibawa pulang kan? Enggak, itu rumah saya itu yang waktu syuting. Iya, waktu syuting doang, udah selesai mau pulang lagi ke kontrakan. Betul apa enggak gitu? Nah itu kan semuanya cuma sebagai properti di dalam perfilman saja. Saya dan jamaah ini hanya menjalankan skenario. Betul? Nah skenario saya jadi imam manaqib. Entah sampai kapan saya juga nggak tahu. Karena skenario yang ke depan saya belum tahu, Allah yang maha tahu. Saya hanya menjalankan saja, mengikut arahan-arahannya. Besok ke depan tambah ramai ya terserah Allah, tambah sepi ya terserah Allah, maju terserah Allah, nggak maju ya terserah Allah. Kamu dagang juga mengikuti skenario, ke depan tambah makmur ya terserah Allah, tambah bangkrut juga terserah Allah. Ngapain umat-umat? Udah jalan aja hidup. Betul apa enggak? Tenang-tenang saja. Jadilah aktor yang baik, aktor ngeluh-ngeluh. Saudara enak juga dengernya. Main film jadi supir mulu kita. Kapan jadi juragan kata saudara? Muka lu cocok jadi supir. Ayo coba kalau orang yang udah tahu dunia entertain, coba ngeluh depan saudara, nggak dipakai lagi tuh. Betul apa enggak? Ini semua sudah ada tuntunannya, sudah ada garis takdir dan ketentuannya. Tak bisa kita melewati itu. Akal dan pikiran mau melawan ketentuan Tuhan, nggak bisa saudaraku. Akal gunakan untuk jadi kendaraan bertauhid kepada Allah, kendaraan iman kepada Allah. Kalau akal segala-galanya, hadirin, nggak ada orang melarang dunia ini. Akal itu dipakai macam-macam supaya kita kaya. Kenapa enggak? Akal udah macam-macam, sampai error akal kadang-kadang. Saking error deh ngomong, senyum-senyum sendirian ketawa. Betul apa enggak? Malam-malam dingin ketawa. Sampaikan salamku pada Ki Abirawa mana? Udah saking mumetnya kadang-kadang ngaco. Betul apa enggak? Kadang dia berbicara, wahai dunia, andaikan kau bisa ditaklukkan dengan kata-kata, maka aku akan tidak diam 1000 bahasa. Ungkapkan kata-kata indah untuk menaklukkanmu agar berada di bawah tapak kakiku. Namun kau tidak takut dengan kata-kataku, namun kau takut dengan iman dan yakinku kepada Tuhanku. Alhamdulillah. Betul nggak ya mana? Kalau ibu-ibu saking musiknya dia nggak teriak, nggak ketawa-ketawa. Diam, nggak ngomong apa-apa. Diam, nyuci, diam, masak, diam, nyuci piring, diam, toto air mata netes. Betul nggak bu? Air mata netes, tegur, sedikit aja tegur, langsung kenceng nangis ya. Kalau udah tegur masih tahan. Terus pas tegur, kenapa sih? Tegur, temennya datang, takut temennya datang. Dikit nanya, gue suka banyak. Ada apa sih? Ya Allah, perasaan kita sholat udah, tahajud udah, ngaji udah, hidup gini-gini umat ya Allah. Laki kawin baik. Anak laki kita magawain orang biar semburat. Genit naujubillah. Siapa tuh? Mandoyan apa main. Betul nggak ya mas? Ini
istri orang yang nggak punya iman. Justru iman dibawa oleh baginda Rasul untuk diajarkan ke saya dan jamaah. Maka Rasulullah, ya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma antum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hanya untuk demi keimanan umat Rasulullah. Angkat pedang, angkat busur panah itu demi keimanan umat, bukan demi apa-apa. Kekuasaan nggak butuh Rasulullah, nggak butuh. Rasulullah kalau butuh kekuasaan, doa langsung ucap ke Allah, langsung kasih kekuasaan kok, tanpa perang kok, tanpa hijrah kok. Mau kekuasaan ditawarkan kok sama Bani Quraisy, sama orang-orang kafir Quraisy ditawarkan, ya Muhammad, maukah kau hentikan dakwahmu ya Muhammad? Tidak. Kalau kau hentikan dakwahmu, kau ingin jadi pemimpin, kuberikan kamu kepemimpinan di Arab ini. Kalau kau ingin butuh harta, kuberikan harta kau yang paling terkaya di Arab ini. Kalau kau ingin wanita, aku berikan seluruh wanita cantik untukmu ya Muhammad. Tidak, aku tidak menginginkan itu semua. Kepemimpinan aku tidak menginginkan, kekuasaan tidak memimimpinkan. Yang diinginkan Rasulullah satu, keimanan umat. Bukan kepemimpinan. Gak pengen itu. Keimanan, loh apa artinya? Seumpamanya kita punya pengajian jamaah banyak, tapi yang datang dari punya iman, buat apaan? Betul apa enggak? Oh itu jamaahnya ribuan, oh itu jamaahnya ratusan, yang nggak ada yang punya iman buat apaan? Nggak ada yang paham takdir buat apaan? Nggak ada yang ngerti tentang ketentuan buat apaan? Betul apa enggak? Padahal sudah sering dikatakan, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan terjadi apapun di atas muka bumi ini melainkan ketentuan. Tapi nggak paham buat apa? Ngapain capek-capek kalau keimanan tidak bersarang di dalam kehidupan? Kalau keimanan tidak mendarah daging dalam kehidupan, iman hanya di lisan, buat apa? Betul apa enggak? Ini misi-misinya Rasulullah, bukan banyakin pasukan misi Rasulullah. Kalau banyakin pasukan, mohon maaf, ribuan bahkan jutaan malaikat itu nurut perintahnya Rasulullah. Betul? Nurut apa enggak? Jibril saja seniornya malaikat nurut kok. Jibril ini paling senior. Beneran, paling senior Jibril. Betul? Nurut banget sama Rasulullah, nurut banget sama Jibril. Apalagi Mikail. Betul? Apalagi pasukan para jin. Kalau Rasul mau banyakin pasukan, gak butuh orang-orang yang seperti saya dan jamaah. Tapi Rasulullah membawa misi-misi keimanan umat, keyakinan umat. Atas apa? Atas ketentuan Allah, atas kuasa Allah, atas keagungan Allah. Betul nggak itu? Bukan butuh apa-apa. Begitupun sama ulama-ulamanya Allah, warasatul anbiya. Misi-misinya sama, keimanan umat, keyakinan umat kepada Allah. Tapi dibumbu-bumbui lah, biar tambah semangat. Dibumbui apa? Kamu yang punya hajat, yo minta ke Allah biar kabul hajat. Kami punya masalah, yo minta jalan keluar. Itu bumbu. Buat apa nggak punya masalah tapi nggak ada iman? Buat apa bebas hutang kalau nggak ada iman? Justru tambahnya masalah, kadang iman kita bertambah tajam kepada Allah. Betul? Coba saat punya masalah banyak, hutang banyak, lari ke saudara tertutup pintunya, lari ke teman sudah tidak ada lagi yang bisa dihubungi, lari ke perusahaan tidak ada yang menerima, mau kemana kamu lari? Akhirnya lari kepada Allah. Ada keberuntungannya terkadang saudara. Betul nggak kira jamaah? Ini misi-misi Rasulullah. Cari kekuatan, buat apa? Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, jika engkau kujadikan gunung menjadi emas, akan kuperintahkan gunung menjadi emas untukmu ya Muhammad. Oh, saya nggak butuh Jibril, nggak butuh. Jika engkau saat lehernya terpanah, kena goresan panah, berdarah, Jibril bilang, ya Muhammad, jika ingin kuporak-porandakan pasukan kafir Quraisy saat itu, orang-orang kafir, kuperintahkan agar semua porak-poranda. Jangan Jibril, Rasulullah, jangan. Mereka tidak menyadari itu semuanya. Mereka tidak tahu itu semuanya. Kenapa?
Karena Rasul punya harapan, biar bapaknya di kafir, biar bapaknya tidak iman, mudah-mudahan anak turunannya iman kepada Allah. Biar saya dan jamaah kecil imannya, besar ragunya, kecil keyakinannya, besar khawatirnya. Mudah-mudahan anak-anaknya ke depan yang tadi kalau saya datang pada salaman, saya punya harapan besar lihat anak-anak apa. Semoga dia menjadi generasi keimanan, keyakinan yang luar biasa. Betul apa enggak? Biar saya dan jamaah selalu ngejar-ngejar harta, selalu ngejar-ngejar dunia, pusing hidupnya lantaran uang, pusing lantaran banda, pusing lantaran pangkat, pusing lantaran jabatan. Biar anak-anak saya tidak pusing dengan urusan dunia semuanya. Betul apa enggak? Saya dan jamaah lebih cinta kepada dunia ketimbang kepada Allah. Kita ini lebih cinta kepada dunia ketimbang kepada agama. Betul apa enggak? Kadang norma-norma agama kita lawan, ajaran-ajaran agama kita tinggalkan, fatwa-fatwa ulama kita bantah, ayat-ayat Quran pun tidak kita hiraukan. Kalau sudah menyangkut urusan dunia, najis seperti itu saudaraku. Betul apa enggak? Firman yang diutarakan hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Takbir yang diajarkan cuma bisa diucapkan dalam ucapan, tapi tidak meresap dalam perbuatan. Percuma yang seperti itu. Betul apa enggak jamaah? Percuma. Mana imanmu? Mana yakinmu kepada Allah? Mana cintamu kepada Allah? Ya Rabbi, harusnya kita ngomong seperti itu. Demi cintaku kepadamu, ku tanggalkan semuanya, ku tinggalkan semuanya. Harta tidak ada nilainya di mataku, wanita tidak ada nilainya di mataku, pria tidak ada nilainya di mataku, pangkat dan jabatan tidak menjadi buruanku. Hanya cintamu yang meluluh lantakan hatiku. Itu baru luar biasa. Betul? Kadang kita tanggalkan semuanya itu. Tapi kalau sudah menyangkut urusan uang, takbir sudah ditinggalkan, Quran sudah dicampakkan, ulama sudah tidak ada hak yang namanya sopan dan santun. Betul apa enggak? Betul? Oleh karena itu saudaraku, itu bagus dan jamaah masih butuh bimbingan alim ulama. Allahumma, Allahumma. Lanjut. Minum dulu lah. Ini faktor hujan ya. Aduh, ini 12 ya. Tapi beruntung juga biar hujan, banjir dari jarak kosa banjir ya beruntungnya. Banjir. Apalagi besok acara di Balai Kambang. Wah, balainya udah ngambang. Balainya ini udah ngambang. Nanti berarti makannya makan apung. Ya udah, kupon jalan dulu ya. Ibadallah rijal. Ustaz Nur ini kan pernah saya minta gini. Ustaz Nur, istiqomah yang mantap tuh siap. Siap lah. Sampai sekarang kan alhamdulillah nggak pernah bolong. Padahal kan sering terima undangan. Betul apa enggak? Oh, malam Sabtu tuh harga mati buat beliau. Oh, undang-undangan ditolak dalam malam Sabtu. Nah itu baru cinta. Betul apa enggak? Itu baru pengorbanan di dalam beribadah kepada Allah. Terus kalau ditanya manfaatnya, buat saya apa buat beliau? Ayo coba, buat saya apa buat Ustaz Nur? Manfaatnya buat beliau sendiri, bukan buat saya. Jamaah kumpul datang ke tempat ini, manfaatnya buat saya atau buat jamaah? Ya buat jamaah istiqomah, manfaatnya buat saya, buat jamaah. Ya buat jamaah, tanaman situ kok. Masa tanaman situ yang panen saya? Betul apa enggak? Lo buat situ sendiri kok. Jadi hidup ini masing-masing, terserah saja. Saya nggak memberikan batasan, dan saya pun jangan kamu batas-batasi. Betul apa enggak? Itu yang namanya keimanan kepada Allah. Kepada Allah. Keimanan kepada Allah. Cemen-cemennya orang tidak bisa menerima ketentuan hidup. Cemen-cemennya iman. Apalagi cuma lantaran harta meninggalkan istiqomah.
Cuma lantaran dunia meninggalkan pengabdian, cemen-cemennya orang itu. Betul? Kalau saya udah dalam hidup dalam dunia pengabdian kepada Allah, walaupun lewat perantara, benar apa enggak? Gak mungkin bisa langsung abdi ke Allah, gak mungkin bisa. Hormat ke orang tua, hormat kepada guru, ikut nasihat orang tua, ikut nasihat guru, namanya sama pengabdian kepada Allah. Baik kepada sesama, pengabdian kepada menjaga, melindungi negara, juga sama ya, pengabdian kepada Allah. Allah. Hakikatnya seperti itu. Setuju nggak dia bang? Setuju. Tiap malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, malam Selasa terus diterangkan, terus disampaikan agar saya dan jamaah ini benar-benar masuk, benar-benar mengamalkan. Betul apa enggak? Betul. Benar-benar mengamalkan, tinggal mengatakan sudahlah, Allah punya ketentuan, Allah punya keputusan, kenapa harus rewel kita ini? Benar apa enggak? Betul. Kenapa harus rewel? Kan gendut juga lama-lama Allah kalau kita rewel seperti itu. Betul? Rewel. Allah sudah menentukan kamu seperti ini, kamu seperti ini, kamu seperti ini. Tinggal menerima ketentuan. Dan di saat pengabdian harus ada satu buah pengorbanan. Saya punya santri, izin pulang. Oke, mau pulang, pulang aja. Kenapa emangnya? Pengen kerja, silakan buru dunia, silakan kejar dunia. Gitu aja. Silakan kejar dunia. Dan saya mengejar Allah. Iya, makasih. I love you. Nenek-nenek dimanggil sayang saya. Oh. Sayang, ini sayang dari nenek. Ngomongnya sayang. Loh, itu kan cintanya Allah yang dimanifestasikan hanya dari nenek-nenek. Andaikan manifestasinya yang udah dikit kan Buat Allah maha baik ya. Jadi nggak mungkin saya tergiur oleh rayuan karena beliau nenek-nenek. Ya Allah. Alhamdulillah. Mohon maaf loh, paling sulit loh mengambil cinta nenek-nenek. Karena dia lebih berpengalaman dalam bercinta. Kamu belum merasakan getir pahitnya cinta, dia sudah merebutnya lebih dulu sebenarnya ketimbang kamu. Biar sekarang nenek-nenek, tapi dulu masih mudanya bikin 7 orang patah hati dalam waktu berdekatan. Lanjut ya. Alhamdulillah. Silakan kejar dunia, silakan buru dunia, silakan buru harta, silakan gunakan akal dan pikiranmu. Kalau saya pasrahkan, jamaah seperti silakan belajar. Toh nanti akan mendapatkan pelajaran masing-masing. Nanti akan merebut ilmunya masing-masing dari apa yang dia lakukan masing-masing. Tapi kalau kita kumpul di tempat ini, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, hendaklah saling memberikan peringatan satu sama lain sesama mukmin. Saya hanya memberikan peringatan, selanjutnya terserah. Betul? Selanjutnya terserah. Manfaat apabila kau amalkan, maka tidak akan terasa manfaat apabila hanya engkau dengarkan. Padahal hidup ini hanya sementara. Nggak ada yang lama. Siapa bilang lama? Nggak ada yang lama. Kita aja yang beranggapan kita akan hidup abadan. Nggak ada yang lama. Cuma terkadang hati kita bermuara kepada dunia ini. Hati kita bermuara, hati kita kemelut dalam permasalahan hidup ini. Padahal andaikan kita tengok, kita bangun dari tidur kita tidak larut dalam impian semata. Kita hanya larut dalam impian. Kita beranggapan apabila uang banyak kita akan senang. Tadi Ustaz Nur cerita sama saya, beliau punya sahabat, dunianya cukup, hartanya cukup, jabatannya tinggi, tapi tiap hari pengen bunuh diri. Betul apa enggak?
tiap hari pengen beli apa, kata dia bilang, udah ajak ngaji di sini. Ajak ngaji di sini bareng-bareng, kita zikir ke Allah, baru nanti akan diberikan perubahan oleh Allah. Betul? Ini sudah pelajaran buat saya dan jamaah. Kita hanya hidup berada dalam kemimpian. Dalam impian kita peluk erat impian, kita tidak pernah melek mata, kita bangun dari kenyataan. Siapa saya dan jamaah ini? Apa bisa kita menggapai harap dan impian kita? Apa bisa kita menentukan jalan hidup kita? Tidak, saudaraku. Tidak. Andaikan kita bangun dari mimpi kita bangun dari tidur kita langsung melihat Allahu Akbar. Kita melihat keagungan Allah dari mana? Alam sekitar saya lihat dan saya pandang. Tidak cukup mata saya memandang. Tidak cukup lisan saya menyebutkan satu persatu ciptaan. Ternyata hebat Engkau Allah, kuasa Engkau Allah. Berada di hadapanku orang sakaratul maut, berada di hadapanku orang tertawa dengan riang dan gembira, berada dalam hadapanku orang yang sedang semrawut, berada di hadapanku pula orang yang sedang berbahagia. Engkau kuasa ya Allah. Dalam satu detik kau bisa berpasang-pasangan menjadikan sesuatu hal di hadapanku. Ini kuasa Allah. Kuasa kita hanya mimpi. Terlalu banyak kita bermimpi karena kita nggak terbangun-bangun. Kita hanya anggap dengan kerja ini akan saya punya ini akan hidup bahagia, nyaman. Kalau istri saya seperti ini nanti akan nyaman. Siapa bilang? Kalau kamu punya suami seperti ini kamu akan nyaman. Siapa bilang? Kenyamanan tidak akan pernah kamu peroleh selama kamu belum terbangun dari tidurmu. Andaikan kau bangun dari tidurmu, kau akan melihat ini adalah ciptaan Tuhanku, ini adalah ketentuan Tuhanku, ini adalah takdir Tuhanku. Baru kau hidup nyaman, tentram dan bahagia. Betul? Tapi kalau hidup dalam mimpi, mana ada kenyamanan, mana ada keindahan. Orang mimpi dapat uang 1 karung, enak apa enggak? Enak sesaat dalam mimpi. Setelah terbangun tidak ada arti dan maknanya apa-apa. Betul? Tidak ada arti dan maknanya apa-apa. Kalian mungkin lebih pengalaman dari saya tentang memburu dunia. Kalian lebih pengalaman ketimbang saya tentang usaha. Kalian lebih pengalaman ketimbang saya tentang bekerja. Kau kumpulkan hari demi hari, rupiah demi rupiah, lalu apa yang kau dapatkan sampai saat ini? Kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan? Tidak ada, saudaraku. Tapi kebahagiaan, kenyamanan, ketenangan kita dapatkan setelah kita zikir, ingat dan percaya dengan takdir dan ketentuan Allah. Betul? Ini yang kita temukan, kenyamanan dan ketenangan. Bukan miliaran uang, bukan hektaran lahan, bukan tinggi megahnya rumah yang kau tinggali, bukan itu semuanya. Kenapa? Ada yang hadir malam hari rumahnya berdiri tinggi gagah, ada yang uang tabungannya miliaran, ada pula yang hutangnya ratusan juta. Betul? Apa ada mereka kebahagiaan? Tidak. Mereka sedang memburu dan mencari kebahagiaan, ternyata berada dalam satu naungan kecintaan kepada Allah. Alhamdulillah. Kerelaan hati kepada Allah, ketawakalan kepada Allah. Itu baru tenang, tidur enak, hidup ringan. Betul apa enggak? Nyaman dan tentram. Oh iya ya, ternyata Allah yang menentukan. Oh iya, ternyata Allah yang mentakdirkan. Ya sudah, mau ngomong apa lagi? Nyaman kehidupan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kenikmatan seperti ini dilanjutkan oleh Allah. Allahumma al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ayo ikutin bareng-bareng semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.